Di antara ribuan pulau yang membentang di Nusantara, ada dua daerah yang kisahnya itu seolah ditulis dengan tinta emas dalam sejarah Indonesia, Aceh dan Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan coba kupas dua sisi istimewa ini. Dua daerah yang kelihatannya sangat berbeda, tapi sama-sama memegang status unik yang ikut membentuk negara kita. Jadi, pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang bikin sebuah daerah itu jadi istimewa? Ini tuh bukan cuma sekedar nama atau gelar loh. Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945, negara kita itu secara resmi mengakui adanya pemerintahan daerah yang sifatnya khusus atau istimewa. Status ini itu semacam penghormatan, sebuah pengakuan atas sejarah, asal-usul, dan kontribusi mereka yang luar biasa buat bangsa ini. Coba kita lihat. Di satu sisi, kita punya Aceh. Dikenal sebagai Serambi Mekah, daerah di ujung paling barat Indonesia yang identitasnya itu kuat sekali dengan nilai-nilai Islam. Nah, di sisi lain, ada Yogyakarta, sang tahta kesultanan yang cahayanya nggak pernah padam dan jadi jantung kebudayaan Jawa. Dua identitas yang sama-sama kuat dengan dua cerita yang luar biasa. Oke, perjalanan kita kali ini akan dimulai dari makna istimewa itu sendiri. Lalu, kita akan mundur sedikit ke masa lalu buat melihat gimana kedua daerah ini ikut menempa sebuah bangsa. Kita juga akan telusuri jalan hukum yang memberi mereka otonomi, sampai akhirnya melihat gimana sih identitas unik mereka hidup di masa kini. Dan di akhir, kita akan coba lihat gambaran besarnya. Apa arti dua sisi istimewa ini buat Indonesia? Penting banget untuk dicatat ya. Keistimewaan yang dimiliki Aceh dan Yogyakarta itu bukanlah hadiah. Status ini lahir dari pengorbanan dan peran strategis mereka di saat-saat paling genting dalam sejarah Republik Indonesia. Lini masa ini benar-benar menunjukkan titik-titik krusialnya. Di tahun 1945, saat Republik baru aja lahir, Sultan Hamengkubuwono IX dengan sigap menyatakan Yogyakarta bergabung. 3 tahun kemudian, rakyat Aceh rame-rame nyumbang harta mereka buat beli pesawat pertama Indonesia. Di saat yang sama, Yogyakarta jadi benteng pertahanan terakhir sebagai ibu kota darurat. Lalu, lompat jauh ke tahun 2005, perjanjian damai di Helsinki menulis babak baru bagi otonomi Aceh. 6,5 juta golden. Coba bayangkan angka ini. Ini bukan sekedar angka di atas kertas ya. Di zaman itu, ini jumlah yang, ya ampun luar biasa besar. Dan ini adalah kekayaan pribadi Sultan Hamengkubuwono IX yang beliau sumbangkan untuk membiayai sebuah republik yang baru saja lahir. Dan lihat deh dampaknya. Uang itu bukan cuma sumbangan biasa, tapi jadi semacam aliran darah bagi republik kita yang masih muda. Waktu Jakarta lumpuh dan pemerintahan harus pindah ke Yogyakarta, semua biaya operasional negara, mulai dari gaji Presiden Soekarno dan Wapres Hatta, operasi militer, sampai diplomasi ke luar negeri, semuanya ditopang oleh kas pribadi keraton. Benar-benar total. Nah, sekarang kita bergeser ke Aceh. Kontribusi mereka diabadikan dalam sebuah nama yang sangat simbolis. Waktu itu, Presiden Soekarno butuh banget pesawat untuk menghubungkan wilayah Republik yang sedang berjuang, dan rakyat Aceh menjawabnya dengan sebuah gunung emas. Momen bersejarahnya terjadi pada 16 Juni 1948. Soekarno berpidato di Kutaraja menyuarakan kebutuhan yang sangat mendesak akan sebuah pesawat. Dan apa yang terjadi? Rakyat Aceh dari semua kalangan langsung bergerak. Mereka ngumpulin sumbangan sampai akhirnya lahirlah pesawat Dakota ini yang kemudian diberi nama Sulawah, artinya Gunung Emas. Inilah cikal bakal Garuda Indonesia, sebuah lambang abadi kesetiaan rakyat Aceh pada Republik. Tentu saja, kontribusi historis yang luar biasa itu perlu dilembagakan. Nah, disinilah kita masuk ke ranah hukum untuk melihat gimana pengorbanan di masa lalu itu diterjemahkan jadi status resmi yang diakui negara sampai hari ini. Konsep kuncinya itu adalah desentralisasi asimetris. Kedengarannya rumit ya? Tapi sederhananya gini, negara nggak memberlakukan satu model otonomi yang seragam buat semua daerah. Sebaliknya, negara mengakui kalau beberapa daerah itu punya sejarah dan kebutuhan yang unik, jadi mereka diberikan kewenangan yang berbeda dan lebih luas. Nah, disinilah jalan keduanya mulai berbeda. Keistimewaan Yogyakarta itu akarnya dari penggabungan historis. Jadi, dua kerajaan berdaulat secara sukarela melebur ke dalam republik. Sementara itu, otonomi khusus Aceh lahir dari sebuah resolusi konflik modern, sebuah perjanjian damai yang mengakhiri pertikaian panjang dan membangun fondasi baru. Pilar otonomi Aceh ini sangat spesifik. Ada kanun, yaitu peraturan daerah yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ada juga hak untuk mendirikan partai politik lokal. Ini terobosan penting dari kesepakatan Helsinki. Lalu ada institusi Wali Nangroe sebagai pemimpin adat pemersatu. Dan yang nggak kalah penting, kewenangan besar atas sumber daya alam di mana 70% hasilnya kembali untuk membangun Aceh.
Oke, sekarang kita pindah dari sejarah dan hukum ke masa kini. Gimana sih status istimewa ini benar-benar membentuk kehidupan sehari-hari, budaya, dan juga identitas masyarakat di kedua daerah tersebut hari ini? Dua gambar ini, menurut saya, secara brilian menggambarkan inti dari masing-masing identitas. Di satu sisi, ada Keraton Yogyakarta. Ini bukan sekedar museum ya, tapi istana yang hidup, pusat dari filosofi dan seni Jawa. Di sisi lain, Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Sebuah monumen yang bukan hanya simbol keimanan, tapi juga simbol ketangguhan yang luar biasa. Apalagi setelah berhasil selamat dari tsunami 2004. Kalau kita lihat Aceh hari ini, kita akan melihat perpaduan yang sangat kuat. Kehidupan sehari-hari dipandu oleh kanun. Tapi di sisi lain, semangat ketangguhan pasca bencana itu melahirkan inovasi seperti Museum Tsunami dan Desa Wisata Edukasi Bencana. Belum lagi kekayaan alamnya yang kini jadi daya tarik ekowisata dunia. Mulai dari hutan bakau yang rimbun sampai danau indah di dataran tinggi Gayo. Sementara itu, Yogyakarta adalah perpaduan yang mempesona antara tradisi dan modernitas. Kota ini tetap jadi jantung budaya Jawa, tapi di saat yang sama juga berdenyut dengan energi anak muda sebagai kota pelajar. Dan sekarang, Yogyakarta menjelma jadi mesin ekonomi kreatif, di mana inovasi digital dan tren baru seperti glamping diadopsi untuk menjawab tantangan zaman dan terus berkembang. Jadi, setelah melihat perjalanan dan identitas mereka, kita sampai pada kesimpulan. Apa sih sebetulnya makna yang lebih dalam dari dua model keistimewaan yang berbeda ini? Status istimewa ini, pada intinya, adalah wujud pengakuan negara atas kontribusi strategis mereka. Seperti yang ditekankan dalam banyak analisis, status ini tuh didapatkan melalui perjuangan dan pengorbanan, bukan sesuatu yang sekedar diberikan begitu saja. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Meskipun mereka berjalan di atas fondasi yang berbeda, satu berakar pada tradisi monarki yang menyatu dengan republik, dan yang satunya lagi lahir dari perjanjian damai, keduanya sama-sama jadi pilar yang memperkaya Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa ada lebih dari satu cara untuk menjadi bagian utuh dari bangsa ini. Dan inilah, mungkin, pesan utamanya. Keistimewaan itu bukan berarti eksklusivitas atau mau memisahkan diri. Sama sekali bukan. Ini adalah tentang sebuah gagasan yang jauh lebih besar. Bahwa persatuan sejati itu nggak harus datang dari keseragaman. Justru sebaliknya, persatuan itu lahir dari kemampuan kita untuk menghormati dan merangkul setiap sejarah serta identitas yang unik. Kisah Aceh dan Yogyakarta membuktikan bahwa persatuan sejati itu tidak memerlukan keseragaman, melainkan penghargaan terhadap keunikan. Nah, sekarang kami ingin dengar dari Anda. Apa arti status istimewa ini bagi Anda? Apakah Anda pernah merasakan atmosfer unik di kedua daerah ini? Coba bagikan pandangan dan pengalaman Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak.